Baik, kita lanjut. Yehuda Hamakabi, Yudas Makabius. Jadi Yehuda itu nama Yunaninya adalah Yudas. Siapa yang punya nama Yehuda di sini? Yuda Kristian. Nah, ada Pak Yuda Kristian. Itu nama yang di Yunani kan adalah Yudas. Nah, tapi saya yakin Anda bukan Yudas Iskariot, tapi Anda adalah Yudas saudaranya Yesus, atau Yudas nenek moyang, atau Yehuda nenek moyang dari Yesus. Yang dimana kata Yahudi itu berasal, dan Yesus berasal dari suku itu. Nah, kata Makabe adalah dari ungkapan dari Syirat Hayam, Mi Hamoha Baelim Adonai. Dari nyanyian Musa Syirat Hayam. Mi Hamoha Baelim Adonai. Mi Hamoka Nedar Bachodes Nafita Bechastecha Ansugalta. Orang Yahudi itu sangat concern dengan hitungan-hitungan. Hitungan-hitungan yang dihitung dari aksara-aksara Ibrani mereka. Gematria Ibrani 25, tadi kita sudah melihat korelasi 25 Kislev dan 25 Desember. Dan ilmu gematria ini adalah jenis studi numerologi, ilmu menghitung, ilmu angka, dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa-frasa Ibrani itu bernilai sama dan memiliki hubungan makna. Kadang gematria itu dianggap satu kebetulan, tetapi selalu menarik untuk disimak. Nah, Anda lihat di sini 25 Kislev Hanukkah, 25 Desember Natal, Christmas. Ya. Hanukkah. Nah, penulisan tanpa nikut seperti ini, penulisan dengan nikut seperti ini. Kita akan penggal seperti ini, tulisan yang tanpa nikut ini. Hanu, terus kemudian kaf, he. Nah, kata Hanu artinya adalah they rested atau let them rest. Atau kita bisa baca ini dengan tenses imperatif. Hanu, oh ya, hanenu, hanenu, kafhe. Ya. Hanu, kafhe, hanenu, kafhe. Jadi seperti haleluya. Haleluya, itu apa artinya? Hei kalian, pujilah, ya. Pujilah, Yudheva. Ya. Terus hanenu, ha. Ya. Kalian beristirahatlah pada kafhe. Nah, apa itu kafhe? Ya. Atau they rested on 25. Tanggal 25 ini adalah tanggal kemenangan dari Yehuda Hamakabi ketika dia menang melawan Raja Aram, keturunan Yunani, Raja Antiochus yang sudah menajiskan bait Allah yang kudus ini, dan kemudian dia menyucikannya. Minyak yang sedianya hanya bisa dipakai untuk 1 hari, ternyata bisa bertahan 8 hari. Itulah kenapa Hanukkah dirayakan selama 8 hari. Jadi Anda lihat di sini, tanggal 25 Kislev ini adalah hari kemenangan. Hari adanya mukjizat terang. Lampu itu bertahan hingga 8 hari untuk kembali mensakralkan, menyucikan bait Allah yang sudah dikotori oleh orang-orang kafir itu. Ya, sekarang kata Hanukkah adalah pengabdian. Henok sama Noah itu rested. Jadi ada hubungannya semua. Nah, Hanukkah jika dipenggal ya Hanukkah. Hanu kafhe. Nah, kata kafhe di sini coba kita hitung bahwa setara numerik itu adalah nilainya nanti 25. Nah, Hanu itu ada hubungannya dengan Henokh tadi, juga ada hubungannya dengan nama Noah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Venoah matsahen be'enei Adonai. Nah, Noah, kenapa dia diberi nama Noah? Sebab orang tuanya waktu itu berharap agar Noah ini memberikan rest pada tanah yang sudah terkutuk itu. Nah, kata Noah itu artinya beristirahat. Nah, di dalam Septuaginta, ya, nama Noah ini diterjemahkan dengan Noe. Ya, no, Noe, no. Dan Hanukkah. Hanukkah itu berasal dari verba Hanan. Kata Hanan ini tentu saja berhubungan dengan Yohanan. Nah, sekarang Anda melihat. Yang menulis adanya hari raya Hanukkah tadi itu siapa? Rasul Yohanes, bukan? Kenapa dia menulis itu? Karena dia pastilah melihat itu suatu hal yang menarik karena ada hubungannya dengan nama dia, Yohanan, Yehohanan. Nah, Hanukkah berhubungan dengan kata Yohanes, Yehohanan, Henokh, Noah, Hanu. Nah, kata Hanu, beristirahatlah atau they rested on 25. Kata Hanan itu bisa berarti rested, mercy, gracious, favor, pity, atau anugerah, tergantung konteks. Dia bisa artinya sangat luas sekali. Nah, kata Hanan tadi, Hanu, nah tadi saya kan bilang Hanu, ya, itu kalau dijadikan verbal system, ya mungkin di antara Anda belum ada yang belajar mengenai verbal system, bahwa dalam verbal system Ibrani, satu verba Ibrani itu bisa berubah menjadi 490 bentuk untuk kasus-kasus normal. Nah, ini saya berikan perubahan bentuknya untuk beberapa kasus saja. Yaitu dalam binyan Paal, tensesnya adalah katal. Dari kata Hanan itu verb, itu bisa berubah menjadi Hananti. Ani Hananti, aku Hananti. Kamu laki-laki tunggal, Hananta. Perempuan tunggal, Hanan. Dan kemudian Hu Hanan. Nah, ini masuk ke soresnya. Kalau untuk perempuan, hi, han, ah. Nah, sekarang kita masuk ke plural. Anahnu hananu. Atem hananten. Aten hananten. Hem vehen, ya, hem dan hen mereka. Hanu. Nah, bukankah kata hanu ini tadi ada di sini? Penggalan dari Hanukkah. Jadi, betullah kalau ini kita katakan Hanu. They rested. They rested on kaf he. Luar biasa ya. Nah, ini adalah bentuk yiktolnya. Tidak saya baca karena tidak ada hubungannya dengan bahasan kita. Tetapi yang penting kita mengetahui bahwa dalam verba Ibrani itu bisa berubah-ubah. Nah, ini namanya verbal system. Nah, sekarang kajian gematria. Hanu kaf he. Aksara kaf. Nilainya berapa di sini? Nilainya 20. Aksara he nilainya berapa? 5. Kalau Anda gabungkan 20 tambah 5 berapa? 25. Jadi Anda bisa melihat hubungannya di sini. Mengapa Yudas Makabius, mengapa Yehuda Hamakabi itu diberi kemenangan oleh Tuhan tepat pada tanggal 25. Dan itu disebut sebagai Hanukkah. Karena beristirahatlah engkau pada 25. Hari ini Bait Allah sedang disucikan kembali. Dan mereka melakukan peribadatan di Bait Allah dimulai pada tanggal 25 bulan Kislev. Luar biasa, bukan hubungannya? 25. They rested on 25. Atau let them rest on 25. Atau bisa dibaca dengan imperatif hanenu. Ya. Beristirahatlah. Rest on 25. Beristirahatlah pada
tanggal 25. Otak-atik Gatot kebetulan mengada-ada. Coba Anda tentukan sendiri. Inilah keunikan-keunikan menariknya Alkitab jika dibaca dalam wawasan Ibrani. Anda bisa mendapatkan informasi yang sangat luas sekali. Kebetulan yang kedua, kebetulan apa enggak sih? Saya kok enggak yakin ini kebetulan, tapi menarik juga untuk dicermati. Bahwa ada kata ke-25. Coba hitung, kata ke-25 dalam Torah. Anda akan menemukan kata apa? Dan ini luar biasa sekali. Kenapa? Hari Raya Lampu, Hanukkah, jatuh pada tanggal 25 Kislev. Coba Anda hitung ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak bisa ini. Ini kan bahasa Indonesia. Nah, maka kita harus membacanya dalam bahasa Ibrani. Bereshit 1, bara 2, Elohim 3, Et 4, Hashamayim 5, Ve'et 6, Haaretz 7, Vehaaretz 8, Hayetah 9, Tohu 10, Vavohu 11, Vehoshech 12, Al 13, Bene 14, Tehom 15, Veruah 16, Elohim 17, Merahefetz 18, Al 19, Bene 20, Hamayim 21, Vayomer 22, Elohim 23, Yehi 24, Or 25. Anda ketemu apa pada kata ke-25 ini? Apa? Anda menemukan? Or. Or. Bukankah Or itu adalah atribut Allah? Dan Yesus menyatakan dirinya menjelang hari ulang tahunnya itu Ani Or Ha'olam. Kebetulan gematria ini? Kok ya iso? Kebetulan otak-atik Gatot. Wow. Tuhan memberi kemenangan kepada Yehuda Hamakabi tanggal 25 Kislev sehingga bisa kita artikan they rested on 25. Hanukkah adalah hari raya lampu. Kata ke-25 dalam Torah, Or adalah cahaya. Yesus Kristus sang terang dunia, menurut kesaksian dari bapak-bapak gereja dan para penulis sejarah tadi, Yesus lahir pada 25 Kislev yang equal dengan 25 Desember. Coba Anda berikan dalil kepada saya. Ada enggak pagan-pagannya? Kafirnya di mana coba? Ada? Maka tuduhan bahwa Natal itu adalah perayaan pagan, itu adalah tuduhan yang hoak. Itu fitnah. Fitnah yang terus-menerus disuarakan hingga hari ini. Masalahnya, banyak pendeta yang juga mengkhotbahkan bahwa ini sebenarnya adalah hari raya pagan yang kemudian diserap menjadi hari raya orang Kristen. Ada loh, banyak loh pendeta-pendeta yang berkhotbah demikian gara-gara membaca misalnya Ensiklopedia Britannica yang merupakan turunan dari masalah-masalah tuduhan yang baru muncul pada abad 16-17 Masehi. Termasuk saya, Bu. Termasuk saya pernah mengkhotbahkan itu. Ya. Kemakan informasi yang tidak bertanggung jawab. Termakan harus bertobat, Bu. Ya, harus bertobat. Dan Anda harus mengkoreksinya seandainya Anda pernah mengkhotbahkan informasi ini. Karena sebenarnya betul, Bu, betul. Depan jemaat harus berani koreksi. Ya, Anda harus berani koreksi. Dan kita harus menyuarakan yang benar. Salah tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari pembelajaran. Anda tidak perlu malu ketika dulu memahami itu adalah pagan, Anda tidak perlu malu. Karena memang itulah yang disuarakan. Dan Anda menyerap itu.
Nah, sekarang ketika Anda sudah diberikan bukti-bukti Betul. sejarah yang otentik, marilah kita bersama-sama untuk mengoreksi tuduhan-tuduhan mengenai Natal adalah pagan. Baik? Siap, Bu. Siap semua? Baik, Bu. Ya. Baik. Siap. Anda lihat di sini, Anior Haolam. Oke. Yohanes 8 ayat 12. Yesus menyatakan dirinya adalah Ani, Or, Haolam. Torah itu dituliskan melalui inspirasi oleh Roh Kudus melalui tangan Musa. Musa bukan kebetulan. Ia menulis kata Or tepat pada kata ke-25 dari Torah itu. Maka ilmu gematria Yahudi yang seringkali dipandang sebagai kebetulan, bagaimanapun itu menarik untuk disimak, bukan? Ada setuju di sini? Atau ada yang nggak setuju? Boleh. Kenapa enggak? Vayoshev Yeshua, Vayedaber Eleihem. Lemor. Anior haolam, kol haholek akharai. Siapapun yang berjalan mengikuti aku, lo fit halek. Bahashechem, tidak berjalan di dalam kegelapan. Ki, sebab, or, terang, chachayim, terang kehidupan, yihiyeh, akan terjadi lo padanya. Ya. Maka ikutilah sang terang itu, dan kegelapan tidak akan menguasaimu. Sebab, terang kehidupan akan terjadi kepadanya. Amin di sini. Dan Yesus mengatakan itu, Anihu, aku itulah. Yang kemudian di Injil Yohanes itu dituliskan dalam bahasa asli Yunani, ego eimi. Nah, ego eimi ini adalah ungkapan keilahian, ungkapan keilahian Kristus. Ego eimi, anihu, anohi, ani, dan ini adalah istilah yang diambil dari bagaimana cara dulu Yesaya itu menuliskan Neum Adonai, ya, perkataan-perkataan dari Yud-He-Vav-He, Anihu, dan Yesus menggunakan itu untuk dirinya. Bahwa Yesus adalah pribadi yang sama. Yang diceritakan oleh Yesaya waktu itu, ya, kemudian dia inkarnasi ke bumi, dia bicara keilahian Anihu, ego eimi. Kenapa ego eimi ini digunakan oleh Rasul Yohanes? Karena itulah ketika para rabi Yahudi menerjemahkan Anihu ke dalam bahasa Yunani pada penerjemahan Septuaginta. Oke? Paham semua di sini? Dan ya, Anda lihat di sini, kita akan bicara mengenai Shekinah. Ya. Kata Shekinah itu juga hanya ada di kitab Yohanes. Maka boleh kita bilang, ya, mana buku saya nih? Kan kasusnya Maria. Kasusnya Maria kenapa? Waktu Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel. Mengandung dari Roh Kudus. Dalam keadaan status dia masih perawan. Single, Bu. Ya. Masih perawan. Dan dalam kasusnya orang Yahudi kan menjadi masalah. Ya. Bu, sebenarnya. Ya, masalah perajaman. Ya, masalah perajaman. Hukumannya kan hukuman rajam, Bu. Dan betul. Taurat itu kan juga Tuhan yang memberikan. Iya, betul. Maksud saya begini, Bu. Ini bagaimana seperti dia? Tuhan menjebak Maria sebenarnya. Iya. Seperti menjebak loh, Bu. Karena konsekuensinya kan sangat berat itu, Bu. Ya, makanya ya tadi kita baca, malaikat itu mengatakan bagaimana? Maria suruh kemana? Maria disuruh kemana? Menemui itunya. Menemui sepupunya. Menemui sanaknya itu Elizabeth. Berarti dia disuruh apa? Disuruh pergi. Kalau dia disuruh pergi,
Dia ada di lingkungannya yang sebelumnya nggak? Enggak. Jadi dia ada yang melindungi siapa? Elizabeth. Elizabeth, istri dari imam besar. Imam Zakaria. Iya. Nah, pada saat itu Yusuf pun juga hendak menceraikannya, bukan? Tetapi malaikat Gabriel juga mengatakan jangan kau ceraikan dia karena bayi yang di kandungannya itu adalah Roh Kudus. Itulah pentingnya. Jadi Tuhan itu sebelum kita itu ketakutan, dia itu sudah mempersiapkan gitu. Datang. Tapi Bu, kalau bisa didramatisir maksud saya gini Bu. Kalau didramatisir, kalau kita ada di posisi itu kan belum, sebab konsekuensinya kan berat gitu loh Bu. Iya, makanya dia disuruh pergi. Yang saudara-saudaranya masyarakatnya kala itu. Termasuk gini Bu, dulu kan. Oh iya, makanya dia dikasih teman. Ya. Siapa temennya? Ya. Elizabeth. Ya. Dan sosok Maria seperti orang-orang Katolik begitu mengagumi gitu loh. Oh iya Tapi dong. sekarang saya makin mengagumi. Saya pun mengagumi dan saya pun melihat Maria adalah Bunda Allah. Sosok yang luar biasa, Bu. Iya. Apanya yang jadi masalah? Tuhan sudah memberikan jalan bagi Maria ini supaya tidak mendapat hukuman rajam, yaitu dengan pergi ke sanak saudaranya ini, yang dimana Elizabeth sendiri juga mendapatkan mukjizat kelahiran di masa tuanya ini. Mereka menjadi bersama-sama seterusnya. Begitu kan? Nah, ketika mereka hendak pergi ke sensus itu, mereka sebagai apa? Suami istri. Dan kemudian Yesus lahir di Migdal Eder. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan manusiawi itu sudah dipersiapkan Tuhan jalan keluarnya. Diantisipasi ya. Diantisipasi. Pergi ke sanamu. Ya, hari ini. Maka Elizabeth, bayi yang dikandungannya ini melonjak. Ada keajaiban di situ. Bertemulah dua orang yang sama-sama mengalami mukjizat ini. Dan mereka tahu bahwa semuanya ini, kandungan ini bukan berdasarkan dari perbuatan dosa, tetapi ini adalah karunia Tuhan. Maka tentulah dua perempuan ini bersama-sama di dalam perlindungan dari bapaknya Yohanes dong. Dan kemudian Yusuf pun demikian, ya, menjadi bapak bagi bayi yang dilahirkan oleh Maria itu. Masuk akal kan? Ya, kenapa Maria tidak mendapatkan hukuman rajam? Nah, Yesus Kristus sendiri pun pernah mendapatkan ancaman hukuman rajam ketika dia mengatakan apa? Sebelum ada Abraham, ego eimi. Nah, dia mengatakan anihu, ego eimi. Nah, ketika mendengar itu, orang Yahudi marah bukan? Mereka mengambil batu dan hendak merajam Yesus. Nah, ketika Yesus berkata ego eimi di hadapan orang-orang Yahudi itu, Yesus pun mengalami hukuman perajaman. Tetapi saatnya belum tiba. Yesus menghilang dari hadapan orang-orang Yahudi itu, bukan? Demikian juga Tuhan memberikan antisipasi pada konsekuensi dari hukuman rajam yang diatur dalam Taurat itu. Yesus pun dianggap melanggar ketika dia mengatakan anihu ego eimi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, gitu ya. Anihu, ya. Terus Maria pun juga bisa mengalami konsekuensi hukuman rajam, tapi Tuhan tidak memperkenankan itu. Maria mendapatkan perlindungan melalui sanaknya ini Elizabeth yang menikah dengan Imam Zakaria. Ada selalu antisipasi yang luar biasa yang kita belum memikirkan, Tuhan sudah memikirkan. Ada satu lagi. Apa itu Shekinah? Kata Shekinah itu adalah satu keadaan yang selalu dicari-cari oleh orang Yahudi. Dan hanya Rasul Yohanes berbicara mengenai terminologi Shekinah pada
Yohanes 1 ayat 14. Terang itu ada di antara kita. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Kapan? Dengan kelahirannya itu. Dia bersekinah di antara kita. Nah, Yohanes itu menulis dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Diam. Nah, diam ditulis dalam bahasa asli Yunani itu eskenosen. Nah, kalau kata eskenosen ini dihubungkan dengan perjanjian lama itu nggak nyambung. Di mana ada kata eskenosen, maka haruslah dicari apa yang menjadi dasar dari eskenosen. Ternyata skeno. Nah, skeno itu menurut terjemahan Septuaginta itu equal dengan kata syakhan. Nah, kata syakhan itu adalah sores dari kata shekinah. Sores dari kata miskan. Apa itu miskan? Miskan itu adalah kemah tabernakel. Nah, shekinah itu adalah Tuhan yang bertabernakel, Tuhan yang berkemah, dan keadaan itu yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi. Anda bisa bayangkan di sini. Yesus ya menjadi manusia. Dia berkemah di antara kita. Nah, terhadap pemahaman ini kita harus berterima kasih banyak dengan seorang yang luar biasa, seorang yang bernama Elias Hatter pada abad 16. Dia menerjemahkan naskah Yunani ini ke dalam bahasa Ibrani. Dan dia tidak asal menerjemahkan, tetapi dia betul-betul meneliti satu persatu kata yang dipakai oleh para rabi ketika menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, ya misalnya kata syakhan, para rabi menggunakan kata skeno. Shekinah itu berhubungan dengan kata eskenosen, skeno ini. Nah, kemudian pada penerjemahan Alkitab bahasa Ibrani, Anda akan menemukan satu kata yang memiliki sores yang sama, syakhan ini. Shin, kaf, nun. Shekinah, miskan, semua adalah memiliki sores yang sama. Dan itu ada di Yohanes 1 ayat 14. Dengan bantuan dari karya Elias Hatter ini, Anda dapat membaca ini. Wow! Ternyata Yohanes di sini bicara tentang Shekinah. Maka bolehlah Yohanes 1 ayat 14 ini saya terjemahkan dan saya baca menjadi seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan bersyekinah di antara kita dan bertabernakel di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia kebenaran. Ada kata Shekinah. Ada amin di sini. Jadi seolah-olah di sini Rasul Yohanes itu mengatakan kepada teman-teman Yahudinya, kalian kan cari-cari itu Shekinah kan? Nih sekarang Shekinahnya datang. Tetapi ada satu tulisan lagi, dia datang pada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Nah, dengan bantuan dari pernyataan Injil, dan ini betul-betul Injil, berita bagus. Dari ayat-ayat yang ditulis oleh Yohanes ini, kita dapat melihat, dialah Shekinah itu. Dialah sang terang itu. Allah yang atributnya terang.